oleh para bandar itu. Dirusak baik sebagai kurir maupun dia sebagai pemakai. Bagaimana nantinya ketika ibu-ibu yang diharapkan menjadi salah satu yang memberikan fondasi ya moral kepada anak-anak itu sudah rusak dengan narkoba. Nah ini harus kita, karena beberapa tempat di seluruh Indonesia itu sudah menggunakan kurir dari ibu-ibu. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang interogasi. Sudah hadir bersama kami hari ini Kepala BNNP Kalimantan Utara, Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH. Apa kabar Pak Jenderal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik. Sehat Pak? Mas apa? Rio Pak. Oh Mas Rio. Iya. Sehat Pak ya hari ini. Sehat. Baik, terima kasih sudah mau berkenan hadir di podcast Obsesi hari ini. Dan tentunya di tengah kesibukan Pak Kepala hari ini sudah bersedia hadir. Kita akan banyak sekali berbincang terkait dengan bahaya narkotika dan lain sebagainya. Dan tentunya yang paling utama adalah kita baru saja mendengar kemarin ada lagi kejadian dengan tangkapan yang cukup besar. Dan ini artinya kita harus sudah semakin concern terhadap kejahatan yang luar biasa ini. Dan harapan kita bahwa perbincangan kita ini nanti juga akan memberikan inspirasi dan dimensi berpikir yang cukup luas kepada pemirsa yang ada di luar sana. Nah sebelum itu Pak Kepala, saya pengen tahu sampai mulai dari mana akhirnya karir Pak Kepala akhirnya sekarang ada di BNNP Provinsi Kaltara, berawal dari mana Pak? Jadi saya izin memperkenalkan diri. Siap, silakan Bapak. Saya lulusan Akpol 92. Ya. Pertama dinas saya di Polres Cilacap sebagai Pamapta, kemudian Kapolsek, baru saya pindah ditarik ke Akpol. Dulu 30 besar itu ditarik untuk menjadi pengasuh di Akpol. Nah, setelah di Akpol 3 tahun saya ke Jawa Timur, di sana jadi Kasat Serse 2 kali, Tulungagung, Bojonegoro, kemudian Kabak Serse di Jawa Timur juga di Bondowoso ya, Polda Besuki. Nah, setelah itu kami pindah sekolah PTIK, kemudian masuk ke Bareskrim, di Bareskrim 3 tahun, di Tipiter, kemudian baru sekolah lagi ya, baru pindah ke Lampung. Di Lampung mulai jadi Kadin 88, kemudian Kasubdit Krimsus, Krimum, Kapolres di Lampung Barat, Lampung Selatan, baru pindah lagi ke Mabes di Baharkam, kemudian masuk ke Bakamla. Saya pernah di Bakamla. Di Bakamla juga pernah Pak? Ya. Dari Bakamla saya sekolah lagi, saya spinti, kemudian baru ke Kalimantan Timur, jadi Direktur Polair. Waktu itu di Balikpapan? Ya, di Balikpapan, di Kaltim. Ya. Baik. Dari Kaltim, kemudian kami kembali ke Mabes di Korbimas dengan Pak Kapolda ini. Di Korbimas, terus baru saya ikut open bidding untuk menjadi Kepala BNN. Oke. Dan sebagai Kepala BNN, memang baru karir ini baru ditarakan di Provinsi Kalimantan Utara begitu. Kalimantan. Baik, luar biasa ini berarti pengalamannya sudah cukup panjang gitu, rekornya sudah cukup panjang. Dan ini akan semakin memperkuat posisi Kepala BNNP bahwa pengalaman-pengalaman ini mudah-mudahan akan bisa melakukan perubahan atau terobosan besar di Provinsi Kaltara. Karena kita tahu sendiri Pak Kepala bahwa Kalimantan Utara ini termasuk zona merah. Ya. Dan kalau tidak salah 10 besar kita masuk di Indonesia begitu sebagai lokasi yang peredaran narkotikanya cukup berbahaya. Dan ini juga bukan hanya membahayakan kita begitu, tapi juga anak-anak kita, generasi emas yang kita harapkan nanti di 2045 Indonesia akan menuju ke Indonesia emas begitu. Ini kan luar biasa, makanya dinamai extraordinary crime. Ini luar biasa. Waduh, saya yakin pengalaman Pak Kepala juga artinya banyak menemukan, karena selama ini kan Pak Kepala banyak di kota-kota besar.
Ya. Kalau kita di Tarakan, Kalimantan Utara memang termasuk wilayah yang lebih kecil begitu. Tapi ternyata tidak kalah berbahayanya dengan daerah-daerah atau di kota-kota besar. Boleh cerita Pak, seberapa bahaya menurut Pak Kepala melihat Kaltara ini? Kaltara ini unik ya, karena Kaltara terletak di perbatasan. Jadi kalau kita melihat daerah-daerah lain, mungkin seperti Jawa Timur, DKI, ini hanya sebagai pasar. Makassar, gitu ya, itu besar. Tetapi di Kaltara ini memang beda. Kaltara ini terutama Kaltara ini kan di perbatasan. Panjang perbatasan kita berapa coba? 1038 km. Ya, yang terbentang dari utara sampai ke selatan ke bawah itu. 1038 km itu perbatasan darat yang hanya diamankan dengan 4 PLBN. 4 PLBN itu ya masih banyak daerah yang kosong yang tidak ini, sekitar ratusan kilo yang belum teramankan itu ya. Kemudian ditambah lagi dengan perbatasan air. Ya, panjang pantai kita 3.500 lebih kilometer. Luar biasa. Ya, itu kalau dijejer kapal 1.000 kapal pun tidak bisa. Ya. Sehingga Kaltara ini merupakan wilayah yang sangat terbuka. Banyak pelabuhan tikus, ya kan, di Sebatik, di Nunukan, Bunyu, pintu masuk, ya, Tarakan, Tanjung Selor, semua banyak sungai-sungai kecil yang atau tambak-tambak yang ada di sepanjang pantai kita. Nah, ini merupakan kerawanan tersendiri. Jadi akses masuknya, akses masuknya sangat mudah, pengamanannya susah. Kenapa? Keterbatasan sumber daya. Sumber dayanya keterbatasan. Kita personel kurang, sarana prasarana kurang, teknologi penginderaan kita kurang, ya kan? Di perbatasan ini ya. Kalau kita punya PLBN, itu isinya hanya berapa gelintir orang dan tidak dilengkapi dengan teknologi penginderaan yang bagus. Misalnya nih, long range kamera untuk melihat. Di Sebatik itu ada perbatasan Tawo, ya, di sana ada pintu masuk, keluar masuk lewat laut. Kita tidak punya teknologi itu. Ada penjaga angkatan laut yang sifatnya hanya manual, paling dengan radar. Radar itu pun terbatas, ya kan? Tidak semua bisa terdeteksi dengan radar. Khususnya kapal-kapal yang terbuat dari fiber, dari kayu kan tidak terdeteksi. Betul. Ya kan? Nah, ini kesulitan tersendiri bagi kita. Jadi cukup bahaya Kaltara ini. Kalau kita lihat dari penangkapan tahun ini dari Polda dan BNN itu sudah hampir 230 kasus lebih ya. Hanya di tahun 2020 ya, 2025. Kemudian BB yang disita itu sudah lebih dari 300-an kilo. Dengan sekitar 400 tersangka lah mungkin. Nah, kalau kita melihat di lapas kita itu kapasitasnya 400. Sekarang diisi 1.200 overload orang. Betul-betul overload. 1.260 sekian. Dan kebanyakan adalah mereka-mereka yang 80% itu kasus narkoba. Jadi saya mau menggambarkan ini dari data yang kita miliki. Kemudian, nah ketika saya masuk pertama kali di Kaltara, saya dihadapkan pada satu pekerjaan rumah nih, selumit pantai. Nah, selumit pantai mungkin Mas Rio tahu ya, Mas Rio selumit pantai tahu bahwa selumit pantai ini merupakan satu kawasan yang berada di atas permukaan air pasang, ya, pasang surut air laut. Nah, di situ merupakan mallnya narkoba. Mallnya narkoba dikenal. Kenapa? Karena dari tahun 2009 kalau nggak salah, itu di situ memang sudah menjadi salah satu destinasi. Destinasi bukan wisata ya, bukan wisata lebih untuk orang belanja narkoba di situ. Jadi mereka bisa membeli kapan saja, jam berapa saja, itu kan. Karena di sana itu 24 jam, sip-sipan itu. Jam 8 pagi sampai 8 malam, 8 malam sampai 8 pagi. Itu berganti personel. Berganti. Kapanpun, jam berapapun mereka datang membeli bisa di situ. Nah itu. Tapi dengan kolaborasi, sinergitas dengan seluruh stakeholder, kita sudah berhasil, terutama peran Polda sangat kuat sekali di sini di dalam merubah atau mentransformasi Kampung Selumit ini menjadi kampung yang bersih dari narkoba. Kampung bersinar namanya, Pak ya. Bersinar. Nah, di situ Polda memberi namanya Kampung Warna-Warni. Pertamina memberi nama Kampung Inspiratif.
Ya, apalah namanya, yang penting dia tidak lagi menjadi kampung narkoba. Betul, tidak lekat dengan Ya. dengan Dan istilah-istilah itu semua lagi. ya, semua dari mulai pihak pemerintah, swasta, pihak pelaku usaha, semua ikut berkontribusi untuk merubah kampung ini. Ini yang kita awali pada tahun lalu, ya, tahun lalu bulan Agustus kita mulai masuk ke sana, kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan mengintervensi wilayah itu sehingga sekarang sudah mulai jauh dari keadaan sebelumnya. Ya, berarti mallnya sudah rubuh, Pak ya. Sudah rutin. Itu bahaya. Iya, Di sana iya. peredaran bisa sampai 10 sampai 12 kilogram 10 sampai 12 kilogram. satu bulan. Wow. Itu hasil data intelijen kita, hasil pemeriksaan terhadap tersangka-tersangka yang sudah kita tangkap di situ. Dan ini tidak berhenti-berhenti, Pak ya. Artinya ada saja selalu kasus yang kita dengar, baik 2 bulan, 3 bulan, ada Ya. lagi penangkapan, ada lagi, aduh. Dan itu jumlahnya juga cukup besar begitu. Awal tahun kita tangkap kita kejar dari perairan kita sampai ketangkepnya di Talisayan ya. Itu 25 kilo dari BNN kita tangkap. Ya. Artinya Kaltara ini ya itu tadi jadi destinasi yang Ya. dianggap cukup menguntungkan begitu untuk Betul. bisa transaksional itu benda-benda terlarang tersebut begitu. Dan ini dibuktikan dengan kasus yang terus Ya, ada terus begitu. menangkap. Selumit pantai kita sudah punya kampung bersinar, Ya. Pak Kepala. Tapi ternyata kasus-kasus peredaran narkotika dan narkoba ini tidak bisa dihilangkan begitu. Karena itu tadi kita punya banyak sekali jalan tikus. Dan ini luar biasanya aparat yang semakin smart untuk mengatasi hal-hal tersebut, oknum-oknum itu pun semakin smart begitu dengan berbagai modusnya begitu. Ya. Modus apa yang paling menarik menurut Pak Kepala selama ada di Kaltara ini? Banyak modus operandi ya yang dilakukan ya. Dan itu terus berubah dan berganti. Pertama mungkin hanya dibawa melalui kapal biasa ya. Ya. Kemudian melalui kurir ya. Kurir ini dibayar, dia berangkat dari Tawo, naik kapal, turun kapal, sudah disambut, masuk lagi ke kapal lagi di Sebatik, naik sampai ke Parepare, Ya. Parepare sudah ada yang jemput dan seterusnya sampai Makassar. Betul. Atau lewat jalur darat. Yang menarik terakhir itu ditemukan di dalam perut ikan. Ya, oh iya benar-benar Ya. ini viral, Ya. betul-betul viral. Ada 3 kilo kalau nggak salah. 3 kilo. Itu dimasukkan di dalam perut ikan untuk Di dalam sebagai perut modus ikan, ya begitu. dikirim menuju ke Makassar. Dan luar biasanya aparat kita tahu Ya. dan ketahuan. Itu berkat laporan dari masyarakat kan, Ya, Pak? tentunya itu peran dari masyarakat, laporan dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada kegiatan. Iya. Termasuk yang terakhir kemarin itu ada laporan dari masyarakat ke pihak kepolisian, kemudian menyebutkan ciri-cirinya dan akhirnya bisa kita cegah, kita gagalkan di sini. Baik. Pak Kepala, kalau di luar ya di luar negeri begitu, mereka ini kan kayak komplotan begitu dan biasanya juga dipersenjatai. Nah, kalau untuk kasus-kasus kita di Kaltara lah, katakanlah begitu, apakah mereka juga seperti itu atau biasa saja? Sementara ini belum sampai ke arah itu. Untuk di Kalimantan Utara, sementara mereka sudah terorganisir. Sudah terorganisir. Oke. Terorganisir. Artinya mereka punya layer-layer ya, dari mulai pengait kurir, Ya, kurir. kemudian masuk ke bandar. Bandar itu nggak langsung ke bandar, masih masuk berapa tahap lagi baru ketemu bandarnya. Baru ketemu bandar besar. Baru ketemu bandarnya. Sehingga selama ini bandar besarnya ini belum bisa disentuh kecuali Hendra 32 ya. Ya. Yang kemarin kita dari kepolisian sudah bisa ungkap. Artinya sampai masih ke- ada lagi Pak Kepala yang di atasnya di. Masih. Jadi kan ini banyak ya. Banyak kelompok gitu ya. Kelompok Selumit, kelompok Jualta Permen, kelompok Lingkas, kelompok Tanjung, Iya. kelompok Malino, kelompok KTT. Memang betul-betul terorganisir, Bukan, berarti. ya. Mereka semua ada yang terkoneksi antar wilayah, ada juga yang kelompok-kelompok lokal. Oke. Dan memang kemarin kan begitu Kampung Bersinar hadir di Selumit Pantai, Ya, ini orang-orang yang mau beli pada lari ke Juwata. Juwata. Nah. Juwata kita bubarkan. Bubarkan, ada lagi. ke daerah Lingkas. Lingkas mulai kita hajar lagi. Dekat kantor BNN
Dekat ya, kita tangkap. kok berani ya Pak ya, itu padahal ada kantor BNN kalau di situ. Tapi ya itu kenapa memang bisnis ini dianggap menjanjikan? Karena memang besar nilainya Pak ya. Keuntungannya sangat besar. Keuntungannya sangat besar, bahkan kurirnya bisa ibu rumah tangga yang kita anggap innocent, yang nggak mungkin akan melakukan itu. Ini yang menjadi perhatian dari Bapak Kepala BNN RI. Jadi the power of emak-emak ini. Iya, Nah, betul. ini menjadi satu fenomena baru ya, bahwa sekarang mereka menggunakan ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang seharusnya merupakan sebuah pondasi moral, Ujung tombak ya kan, ujung tombak di dalam memberikan pendidikan moral kepada anak-anak kita. Mereka dirusak oleh para bandar. Dirusak baik sebagai kurir maupun dia sebagai pemakai. Bagaimana nantinya ketika ibu-ibu yang diharapkan menjadi salah satu yang memberikan pondasi ya moral kepada anak-anak itu sudah rusak dengan narkoba. Nah ini harus kita, karena beberapa tempat di seluruh Indonesia itu sudah menggunakan kurir dari ibu-ibu. Kita ingat tahun lalu di bandara kita ditangkap satu keluarga, menantu, suami istri, orang tuanya, termasuk ibu-ibu. Saya kemarin ketemu di lapas itu, jadi sampai melahirkan di lapas. Melahirkan di lapas. Nah ini bagaimana generasi kita nanti? Coba. Ya, ini Kemudian banyak lagi kami wawancara di lapas Nunukan, itu 2 orang perempuan juga, baru lulus kuliah, direkrut, berangkat ke Tawo, akhirnya kena hukuman mati, hukuman seumur hidup. Seumur hidup di lapas Nunukan. Coba. Yang satu kena ancaman berapa ya? 7 tahun kalau nggak salah. Dan sekali lagi ini adalah karena masalah ekonomi, ya Pak ya. Dan memang transaksi benda-benda terlarang ini cukup menggiurkan. Makanya kita tidak pernah berpikir bahwa ibu rumah tangga, bahkan anak-anak kuliah melihat status. Nah itu Pak, makanya nggak melihat status gitu. Jadi Nggak semuanya melihat status, bisa jadi gitu. Apalagi mohon izin sekali Pak Kepala, mohon maaf, aparat bahkan ada yang terlibat. Nah ini kan ini juga sebenarnya miris meskipun oknum ya Pak ya. Tapi kan kita pengennya semuanya bersih, tapi ternyata sekali lagi hal-hal seperti ini memang cukup menggiurkan. Dan siapapun bisa terkena. Kita tidak pernah tahu, mungkin anak-anak kita, adik-adik kita gitu ya, yang ternyata orangnya kalem, pendiam, tapi kita tidak pernah tahu. Orang tuanya tidak mungkin melakukan pengawasan 24 jam. Nah, ternyata dia bergaul dalam satu circle yang cukup berbahaya itu tadi, dan akhirnya terkontaminasi. Tapi kebanyakan mereka adalah user. Kalau yang kurir dan lain sebagainya mungkin biasanya di wilayah itu ya Pak ya, di wilayah mereka itu mereka meng-hire ibu-ibu, bahkan anak-anak kecil. Nah ini saya pernah ingat juga, anak-anak kecil juga anak remaja lah, anak SMA. Kita sempat tembak di kena tangannya itu anak SMA. Direkrut, dibayar 500.000 untuk menjual satu kopek itu ya, satu paket kamu 500.000. Nah, pas kebetulan kita melakukan penggerbekan, kita lakukan penembakan, kena tangannya. Kenapa pada saat itu dilakukan penembakan Pak? Apakah memang dia mau Karena kan lari? begini Mas, di Sumit itu kan sulit ya. Kalau kita misalnya datang, itu mata-mata di setiap gang itu sudah ada. Sudah ngabarin satu sama lain. Jadi kita nggak pernah bisa menangkap si penjual yang di bawah ini, gitu loh. Jadi kalau kita datang, mereka sudah langsung lari, tak pergi. Di bawah itu seperti labirin, banyak ini kan. Di bawah jembatan kayu itu. Ini kan rumah ya, rumah di bawahnya kan kolong tuh. Kolong. Nah, kolong itu luas sekali satu kampung. Kita nggak ngerti. Mereka ya paham dengan medan itu. Akhirnya kita tembak kan, kena tangannya. Nah ini kan beredar di masyarakat katanya salah tangkap, salah tembak dan lain sebagainya. Kita ada bukti. Kita temukan bukti di lokasi bahwa dia, dan mereka sudah mengakui memang dia diberikan upah. Baik. Menjual barang narkoba. Dan sekali lagi memang aparat tidak mungkin melakukan hal yang sembrono begitu tanpa survei lebih dulu begitu, atau melihat kondisi yang berbahaya begitu. Betul. Makanya kenapa ada kejadian itu, berarti
ada sesuatu yang mendesak aparat pada saat Ya. itu untuk melakukan hal tersebut. Jadi ini masyarakat harus diedukasi bahwa Ya. tidak akan mungkin, kalau memang mungkin pernah mendengar ada kejadian salah tembak dan lain-lain, itu mungkin berapa 0, berapa persen lah Ya. gitu. Tapi kalau hal-hal yang berbau narkoba, saya yakin ini Ya. pasti sudah ada pertimbangan yang cukup kuat Kita- begitu. Kita melalui beberapa pertimbangan dan ujian ya. Yes. Artinya dari beberapa penangkapan itu kan kita sudah perhatikan bahwa lokasi ini selalu dipakai untuk menjual ini gitu. Baik, Jadi baik. tidak hanya sekali itu langsung kita ini, seperti kemarin di Sakata juga gitu. Kita lakukan penembakan karena bubar kan, kita peringati tembakan peringatan. Ya. Rupanya kan ini tanahnya naik gitu. Ah, kena deh. Oh, akhirnya kena. Nah, tapi memang dia berada di situ bersama-sama penjual dan pembeli, memang gabung di situ. Akhirnya dapat kita selesaikan. Nah, yang menjadi satu kegembiraan kita bahwa kita seluruh pejabat di Kalimantan Utara, mulai dari TNI, Polri, instansi, Bapak Gubernur, Pak Kapolda, ya, semua kita berkomitmen ya. Kajati, kan ada yang dituntut mati. Ya, betul, betul. Nah, makanya kita komitmen untuk bagaimana kita sepakat satu visi di dalam pemberantasan narkotika ini. Ini sinergitas yang Iya, harus Pak Kapolda dilakukan. juga sangat tegas. Beliau kemarin mengatakan sudah 7 personil di PTDH. Polda ke Kaltara. Iya, iya. Dan ini nanti next mungkin ada lagi. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kita punya komitmen. Iya. Ya. Kami juga di BNN juga sudah berkomitmen, setiap personil yang terindikasi ini langsung kita buang. Oke. Jadi tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Sanksi atau hukuman itu bisa diberikan kepada siapa saja yang tersangkut atau terindikasi melakukan penjualan atau juga menggunakan begitu. Betul. Baik, ini luar biasa dan mudah-mudahan masyarakat sudah semakin paham dan teredukasi bahwa tidak ada kalau anggota tidak kebal hukum. Ya, Gitu. Artinya hukum akan berlaku untuk siapa Untuk saja siapa saja. dan apapun pangkat dan jabatannya begitu Pak ya. Baik, kalau kita melihat Pak Kepala, ini Kaltara kemarin diinformasikan bahwa kita di Indonesia itu sudah masuk 10 besar. Ya. Untuk tahun ini apakah ada penurunan kah atau semakin meningkat Pak Kepala? Nah, ini kita mau lihat penurunannya di apanya. Baik, baik. Kalau tahun lalu kita angka prevalensinya itu 1,75 ya. 1,75. Artinya dengan jumlah penduduk kita 770 itu sekitar 14.000 sekian. Angka prevalensi itu adalah persentase pengguna dalam setiap 1.000 penduduk. Nah, jadi kalau di Kaltara 770 itu 14 ribuan lah, 14 ribu itu pengguna di sini. Itu yang berdasarkan survei mereka mengakui bahwa mereka menggunakan. Nah, tentunya kan masih banyak yang enggak. Yang nggak ngaku, Nggak ngaku, ya, kan. betul. Ya mungkin sekitar 15 ribuan gitu ya. Nah, ini angka yang cukup tinggi. Cukup Tetapi tinggi, yang Pak. menempatkan Kaltara sebagai daerah prioritas ini bukan karena jumlah penggunanya, tetapi Kaltara merupakan pintu masuk. Itu dia. Pintu masuk Betul. dari narkoba. Jadi Kaltara ini pintu masuk narkoba menuju ke beberapa wilayah. Makassar, Sulawesi Selatan, Ya. Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur sampai ke Kalimantan Selatan. Dan bahkan mungkin keluar dari situ, mungkin dari Makassar nanti keluar lagi ke NTT, Ya. ke NTB, bisa saja. Baik, Seperti itu. Pak Kepala, kalau di Kaltara sendiri sih sebenarnya supply itu dari mana sih sebenarnya? Apakah Malaysia yang selama ini kita Ya. dapatkan informasi pabriknya itu ada di Malaysia begitu sampai akhirnya ke kota transit Tarakan, Kaltara begitu. Kalau yang kita kenal, kalau kita bicara global ya, itu ada Golden Prison itu di Afghanistan, Pakistan, ya, di daerah Timur Tengah ya. Kemudian Golden Pickup itu ada di Amerika Selatan, Amerika Tengah. Ya. Kemudian yang Triangle, Golden Triangle itu ada di Myanmar, Thailand dan seterusnya itu di ASEAN ya. Ya. Itu. Nah, barang kita itu, pasokan kita itu dari beberapa kali penangkapan itu asalnya dari Myanmar. Dari Myanmar. Ya. Dari Myanmar, dari ASEAN lah ya, bukan yang dari Amerika atau dari. Tetapi ada juga yang penangkapan di wilayah barat itu yang disinyalir mungkin dari
dari barat dan timur. Dari barat dan timur, termasuk Malaysia berarti. Ya, nah masuknya lewat Malaysia. Oh. Masuknya lewat Malaysia dari Myanmar masuk ke Sarawak atau masuk ke Sabah, baru yang dari Sarawak itu masuknya lewat Kalimantan Barat bisa, atau langsung dari Myanmar menuju ke Kepri dan seterusnya. Nah, yang di Kalimantan Utara ini yang masuk lewat Sabah. Lewat Sabah. Lewat Sabah. Nah, ada kemungkinan juga itu barang yang nantinya ya, tapi sekarang belum kita temukan di sini. Ini masih prediksi bahwa itu akan juga bisa masuk dari Amerika Latin. Dari Amerika Latin? Kan nilainya cukup tinggi. Iya, luar biasa, dan kualitasnya juga katanya lebih bagus yang dari Amerika Latin karena ada kartel tuh Pak di sana. Kartel-kartel ini memang seperti yang ditangkap 2 ton di ini kan kartel internasional di Kepri. Ya. Luar biasa, berarti perjalanannya panjang dan jauh sebenarnya. Betul. Tapi sekali lagi karena ini cukup meskipun beresiko tapi cukup menggiurkan hasilnya. Nah makanya akhirnya ini kita bicara disparitas iya, harga. betul. Jadi selisih harganya cukup tinggi. Iya. Ada yang dari luar tuh ada berapa jenis ya, mungkin ada yang sampai 1 gram 50.000, ada yang 1 gram 150.000, 100 sampai 150.000. Masuk di kita kan di pasarnya sudah 1,5 juta. Iya, betul. 1 gram. Jadi keuntungannya berapa? Kali kan berapa ini sudah, waduh luar biasa. Itu bisa punya iya, luar biasa. Seandainya kita membuka mata bahwa ternyata ini kalau misalnya benda-benda yang bukan benda haram begitu ya, artinya bisa memacu pembangunan dan roda pembangunan di daerah kita sebenarnya gitu. Tapi sekali lagi karena ini hal yang salah dan benda ini dilarang begitu, benda haram, ya kita cukup mengusap dada aja begitu. Jadi kalau kita hitung ya, dari perhitungan itu berdasarkan penggunaan ya. Tadi kalau 1,75 berarti kan 1,73, sekarang sudah turun 1,73. Penggunaan 280 juta penduduk kita, berarti jumlah penggunanya sekitar 3,3 juta. 3,3 juta itu kalau 1 gram 1 orang berarti 3,5 ton, 3,3 ton. Itu 1 hari penggunaan. Kalau misalnya katakanlah aja 1 orang 0,5 gram, ya berarti kan 2 hari 3,3 dikalikan 15 sekitar 450 ton. Jadi dihitung itu sekitar 500 triliun 1 tahun. Luar biasa. Itu penggunaan narkotika di Indonesia. Oke, ini jadi supply dan demand ini saling berkaitan gitu ya. Nah ini yang kita inginkan dan kita harapkan bersama Pak Kepala. Saya yakin semua unsur lapisan masyarakat menginginkan demand-nya harus ditekan begitu supaya tidak ada supply gitu. Ini yang kita harapkan. Tapi sekali lagi memang yang saya bilang tadi di awal Pak Kepala, modus mereka bermacam-macam. Menggiurkan juga kadang-kadang nggak mau tapi ditawari, diiming-imingi. Coba deh dulu gitu. Ini gratis, nggak usah bayar gitu. Begitu mereka sudah terikat, disitulah mereka memainkan. Nah ini yang berbahaya. Betul. Makanya saya yakin juga bahwa Pak Kepala juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, apalagi ke anak-anak kita di sekolah-sekolah. Nah kebetulan Pak Kepala hari ini juga kita mengundang anak-anak kita dari SMK Negeri 4 ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Sekali lagi yang nyari. Terima kasih. Siapkan pertanyaan ya buat Pak Kepala, jangan yang kaleng-kaleng. Gitu. Jadi langsung Pak Kepala BNNP yang akan menjawab pertanyaan kalian. Pokoknya yang pertanyaan paling bagus saya juga kasih nilainya nanti paling bagus. Ya, oke, siap? Baik, nanti saya kasih gilirannya. Baik, Pak Kepala, kalau kita bicara terkait dengan generasi muda kita, sekali lagi ini yang paling kita khawatirkan. Jangan sampai mereka ternodai dengan adanya barang-barang terlarang ini. Bahkan saya mendengar di Tarakan saja sudah ada paket hemat 50.000. Ya, betul. Ini betul, Pak? Betul. Oh, ini berarti mereka sudah marketnya sudah memang menyasar ke anak-anak dengan kotak yang segitu uang sangu ya, Pak ya? Yang saya bilang tadi di Selumit itu sampai paket 50 ada. Dia pakai selang sedotan itu loh. Iya. Sedotan itu kan
dipotong kecil-kecil, Iya. kemudian dikasih Dijadikan air. wadah gitu Pak ya. Itu. Jadi mereka seperti ATM ya. Jadi di lubang-lubang kecil, lubangnya segini lah, cukup uang masuk itu ya. Iya. Jadi di lantai-lantai itu. Di bawah berarti posisi Iya, di bawah, penjual. di bawah. Karena mereka kan di bawah kolong rumah, kolong jalan itu kan. Kan mereka itu nyatu kolong itu kan. Nah, dari situ dilubangin kecil. Nanti dia masukkan uang 50, keluar pakai 50. Itu. Bener-bener udah canggih, udah kayak ATM. Di atas tidak tahu yang di bawah, Iya. yang di bawah nggak tahu yang di atas. Jadi rasa saling percayanya. Iya, iya. Saling tidak tahu begitu ya. Oke. Nah, tapi bisa Keluar paket 200, keluar 200. Mereka udah siapkan itu paket-paket itu. Iya. Oh, makanya Satu- disebutnya tadi iya, kayak mall, Pak ya. Satu kopek itu, satu plastik itu bisa nilainya sekitar 20 juta lah. Sekitar 20 jutaan. Jadi satu hari mereka bisa Bisa 4 plastik itu habis. Satu lubang. Dulu ya, dulu. Sekarang udah. Iya. Baik. Nah, ini kan berbahaya, Pak. Artinya seperti apa sosialisasi atau pendekatan persuasif yang dilakukan dalam hal ini BNNP Kaltara kepada anak-anak kita di anak-anak sekolah lah begitu. Ya. Bagaimana? Seperti apa upayanya, Pak? Jadi kita sebenarnya di Presiden sudah mengeluarkan instruksi Presiden tentang P4GN ya, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan Inpres itu mewajibkan mulai dari pemerintah daerah, OPD, kemudian sampai kepada masyarakat untuk melakukan upaya itu P4GN. Nah, di sini Gubernur telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2024 kalau nggak salah yang sekarang ya. Kalau yang lalu itu sudah dikeluarkan peraturan daerah, dibuat dulu tentang fasilitasi P4GN, kemudian dibentuk tim terpadu. Tim terpadunya ketuanya kalau di provinsi itu gubernur. Iya. Kemudian wakil 1 itu sekda, wakil 2-nya saya. Ya. Kemudian wakil 3, sekretarisnya itu Kabupaten Bangpol. Nah, terus kemudian anggotanya semua stakeholder, Oke. dan semua itu wajib melaksanakan ya, langkah-langkah pencegahan. Jadi pencegahan itu ada namanya kampanye Ya. narkotika, kemudian tadi Ya. KIE, komunikasi, informasi edukasi tentang narkotika. Nah, itu mulai dari adik-adik kita yang dari PAUD sampai ke mahasiswa. Bahkan dari PAUD sudah mulai Ya, kita sudah disosialisasikan. mulai masuk menuju ke sana, dan sekarang kita sedang menggagas untuk memasukkan dalam kurikulum sekolah. Luar Jadi biasa. namanya IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba. Ikan, Pak ya. Ikan, disingkat IKAN. Luar biasa. Kemarin kami rapat koordinasi tentang P4GN atau KOTAN ya, Kota Tanggap Ancaman Narkotika. Kita sampaikan ke ya provinsi Ya. untuk segera menyiapkan regulasinya. Dan dengan regulasi itu yang menjadi dasar hukum bagi sekolah-sekolah nanti atau dinas pendidikan untuk memasukkan kurikulum. Betul. Nanti kita bentuk tim terpadu, kita bentuk tim kecil, menyusun modulnya. Nah, modul itu akan kita sampaikan. Baik. Nah, yang sudah kita laksanakan sekarang, kita sudah ada namanya program Ghost to School. Kita menjadi pembina upacara Iya, di iya. sekolah-sekolah, mulai di tingkat SD, SMP, SMA juga. SMA, perguruan tinggi juga kita memberikan biasanya kuliah umum. Baik, Tapi yang rutin sudah dilakukan Selalu berjalan Ya, teratur, selalu Pak. berjalan, ya. Nah, ini yang luar biasa. Kalau ngomong sama Gen Z sekarang, Pak, nggak Iya. bisa seperti dulu, kayak kita dulu waktu kecil Iya, ya. iya. Artinya kalau kita sudah ngomong keras, mereka akan paham. Iya. Tapi anak-anak Gen Z sekarang nih, Pak, agak rebel, gitu Iya. kan. Kenapa dilarang? Kok gitu? Gitu kan. Iya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu bersambung. Ini kan agak ada kesulitan. Gimana, Pak? Iya. Strategi ngomongnya sebelum saya ke pertanyaannya anak-anak yang berbahaya ini, ya. Makanya jadi gini, saya kadang berpikir gini, kita dulu kan memberikan sosialisasi itu kan seperti promosi. Ya, betul. Kita seperti promosi narkoba. Betul. Jadi malah mereka Tertarik ya, jadinya kok. malah Penasaran. tertarik. Jadi Ah. sekarang saya nggak lagi seperti promosi. Saya nggak menjelaskan ini narkoba itu ini loh, ini. Kamu kalau pakai ini bisa gini, Bisa Nggak. fly gitu-gitu ya. Saya nggak lagi begitu. Yang saya sampaikan adalah dampaknya. Iya. Dampak dari penggunaan. Betul. Kamu kalau pakai ini, kamu nanti akan begini. Kamu akan gila, kamu akan terganggu Iya. moralnya.
kamu akan ini. Nah itu dampak negatifnya yang kita sampaikan. Seringkali memang ini perlu kajian-kajian. Betul, pendekatannya sama anak-anak pendekatannya itu harus berbeda. Betul, betul. Anak-anak sekarang nggak bisa kita ini, dia malah pengen tahu dia nanti edukasi. Dan ini yang lucu Pak, dulu saya sempat mengikuti sebelum Pak Jendra ada di sini dulu, saya sempat mengikuti kegiatan Pak Kepala BNP sebelumnya di salah satu sekolah SMP waktu itu. Mereka menanyakan, Pak, kenapa dilarang? Terus kemudian kalau misalnya ini berbahaya, apakah Bapak pernah merasakan? Kan ini pertanyaannya, wah luar biasa nih anak-anak gitu. Kalau sudah bisa merasakan, baru bisa menceritakan. Bapak pernah nggak pakai? Kan kayak gitu-gitu tuh pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang konyol, tapi memang mereka keingintahuannya cukup luar biasa gitu. Kita buktikan saat ini. Silakan, perwakilan yang cewek dulu boleh, yang cowok dulu boleh. Apakah memang pertanyaan-pertanyaan kalian cukup berbahaya? Pak Kepala sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Silakan, boleh di sini. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Salsabila. Salsabila. Oke, Salsa, silakan. Dalam banyak kasus penyalahgunaan narkoba, banyak pihak meyakini bahwa faktor keluarga memiliki peran yang sangat besar. Ketika komunikasi di rumah tidak terbangun dengan baik atau anak merasa tidak diperhatikan, hal itu seringkali menjadi pintu masuk bagi narkoba untuk merusak masa depan mereka. Menurut Bapak, seberapa penting peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak? Dan apa saja yang bisa dilakukan orang tua agar anak-anak merasa nyaman dan terbimbing sehingga tidak mudah terpengaruhi lingkungan buruk? Baik, sebelum dijawab Pak Kepala, saya tanya dulu, kamu pernah nggak melihat ada kejadian kasarnya orang make lah? Pernah nggak? Kalau misalnya kayak di sosial media saya pernah lihat. Sudah pernah lihat ya, ada sosmed. Oke. Apa perasaanmu pada saat itu melihat itu? Kayak aneh sih Pak, soalnya kayak misalnya mereka hisap-hisap lem kayak gitu kayak habis mereka hisap lem kayak mereka kayak nggak tahu lah gitu kan. Nggak menarik menurutmu tuh? Wah kayaknya perlu dicobain nih hisap lem gitu nggak? Terpikirkan nggak? Nggak ya? Karena menurut saya agak aneh sih kalau menghisap lem kayak gitu. Kayak apa ya, fungsi mereka menghisap lem itu untuk apa manfaatnya gitu kan? Oke, Salsa. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Saya tanya dulu. Oke. Masih ada pertanyaan. Kenapa kamu tidak merasa tertarik? Karena saya sering lihat edukasi tentang penyalahgunaan seperti itu. Pernah orang tua ngasih tahu? Sering. Terus dalam pendidikan agama orang tua pernah menjelaskan? Iya, pernah jelaskan itu haram juga. Nah, sebenarnya sudah terjawab pertanyaannya. Iya, sudah dijawab sendiri pertanyaan. Tapi tidak apa-apa, oke. Saya jelaskan lebih lanjut. Oke, satu lagi. Terima kasih Salsa ya. Satu lagi. Oke. Nah ini kalau lihat badannya cemkring-cemkring agak Perkenalkan dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abimayu dari SMK Negeri. Abimayu orang Batak ya? Namanya Abimayu. Jawa ya? Jawa. Ya, oke. Izin bertanya Pak, bagaimana cara BNN menjangkau anak-anak muda agar lebih paham tentang bahaya narkoba? Apakah sosialisasi seperti kampanye digital dan kegiatan sekolah terbukti efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Oke, baik. Ini artinya kamu mau bilang bahwa kurang efektif begitu kalau sosialisasi di sekolah-sekolah? Iya. Kenapa? Karena kayak apa? Teori. Ya. Sepertinya teori saja gitu. Jadi kayak guru ngajar di kelas gitu. Ya. Artinya tidak selalu efektif merubah mindset kalian untuk menghindari narkoba begitu. Ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, pernah nggak sama tadi seperti Salsa? Kamu melihat ada mungkin di lingkunganmu atau siapa begitu yang menggunakan narkoba? Tidak pernah. Oke. Baik, Pak Kepala ada pertanyaan? Oke, kita kasih tepuk tangan. Silakan. Terima kasih Abimanyu. Baik, Pak Kepala, 2 pertanyaan. Sebenarnya kurang greget ya. Saya mintanya tuh yang gimana gitu. Tapi oke. Pertanyaan bagus, luar biasa. Silakan Pak Kepala langsung Tadi
Sasa menanyakan ya bagaimana peran keluarga, sejauh mana sih peran keluarga itu? Keluarga itu sangat-sangat berperan, ya. Makanya ada istilah namanya ketahanan keluarga. Yes. Kemudian kalau kita kerucutkan lagi ada namanya ketahanan diri, ya, ketahanan diri remaja. Ya, itu ada indeksnya kita ukur. Ketahanan keluarga kita ukur indeksnya, ketahanan diri juga kita ukur untuk melihat tadi ini adalah salah satu variabel dari kotan tadi, kotan tanggap ancaman narkotika tadi. Jadi kalau keluarga itu merupakan lingkungan terkecil ya di dalam suatu masyarakat. Jadi peran keluarga ini penting sekali. Kemudian yang kedua, keluarga ini tadi sudah disampaikan sendiri bahwa peran orang tua ya kan memberikan edukasi, memberikan pelajaran-pelajaran moral ya kan kepada anak-anaknya ini sangat berpengaruh di lingkungan terkecil. Dia keluar dia nanti masuk pada lingkungan teman sebaya namanya. Nah, seringkali narkoba ini paling sering itu diakibatkan pengaruh teman sebaya. Circle. Pengaruh teman sebaya ini sangat luar biasa. Ya, ketika dia pulang ke rumah di lingkungan keluarganya baik-baik, hubungan orang tua dengan anak baik, komunikasinya baik, kemudian orang tuanya bisa memberikan contoh-contoh yang baik, misalnya tidak merokok, tidak minum minuman keras di depan anaknya, ya kan? Perilaku orang tuanya juga baik, ya kan? Menjadi toladan bagi anak-anaknya. Saya rasa anak ini akan memiliki ketahanan ini secara psikologis itu akan lebih kuat, gitu ya. Karena yang dilihat di rumah memang baik-baik saja, gitu. Terus hubungan juga baik. Anak bisa nyaman di rumah, bisa komunikasi, bisa bertanya bebas, ya kan, dengan orang tuanya. Ini pengaruhnya sangat kuat. Itu pengaruh keluarga sangat kuat sekali. Kemudian ketika keluar, masuk di lingkungan teman-temannya, nah ini yang rawan nih. Ya, tetapi tadi kembali lagi, kalau peran keluarga itu sudah kuat, saya yakin anak ini tidak akan terpengaruh. Dia punya ketahanan diri. Ya, ketahanan diri dari remaja ini gitu. Nah tadi yang seperti disampaikan Salsa tadi ya, bahwa saya nggak tertarik sih, kenapa? Gitu. Kan? Iya karena saya aneh katanya. Aneh. Gitu. Terus kenapa? Udah pernah dikasih tahu orang tuanya? Iya orang tua menasihatin begini-begini. Nah itu tadi. Ya, jadi ketahanan diri yang didapat dari lingkungan keluarga ini akan membentengi dia di luar. Karena pengaruh teman sebaya ini sangat kuat sekali. Biasanya begitu. Nah, anak-anak yang broken home, ya kan, kemudian punya masalah di keluarga, biasanya mereka lari karena dia sudah kosong, banyak lubang-lubang di dalam jiwanya, memerlukan jawaban-jawaban yang tidak terjawab di rumah. Dia keluar, dia mencari jawaban itu. Nah, kebetulan masuk pada lingkungan itu, sehingga jadi sudah pasti, gitu ya. Ini untuk saya tadi. Betul. Jadi, penting sekali ya peran daripada keluarga tadi. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Abimanyu ya, dia merasa bahwa sosialisasi yang tatap muka gitu tuh sudah nggak ini lagi ya, nggak zaman lagi gitu ya. Ciri-ciri Gen Z ya begitu tuh dia lebih suka begini ya gitu. Bahkan sedang makan dengan orang tua itu pegang handphone. Nanti di mana juga gini. Anak-anak ini kalau ditanya sesuatu cepat itu. Ya, ini cirinya. Tetapi biasanya anak-anak Gen Z ini agak mutungan ya. Namanya mutungan tuh patah hati. Suka ngambek. Itu. Jadi kalau dikasih tahu kadang agak susah ngambek. Gitu. Baperan, Baperan, betul. Baperan, betul nggak ya? Anak-anak Jadi memang harus ada strategi bagaimana menyampaikan ya Pak ya supaya mereka nggak mutungan. Oleh karena itu kita selalu menggunakan yang namanya kebijakan Bapak Kepala BNN itu dengan cara-cara yang ikonik dan tematik gitu. Jadi apa yang sedang tren di masa di anak-anak sekarang itu apa gitu misalnya. Nah ini saya lagi mau bikin. Saya mau ngamen di kafe-kafe. Nanti ketemu saya sama kita dari BNN, kita akan ngamen. Jangan lupa disawer ya. Jadi nanti nyanyi Pak. Nanti kita nyanyi sambil kita menyampaikan pesan-pesan. Unik. Sehingga ketika di kafe-kafe itu ada yang mencoba-coba pakai ini, begitu ada bandnya BNN di situ, langsung
takut. jadi ada kecemasan begitu. Ya, memberikan secara psikologis ya, Iya, efek deterrent lah. betul. Namanya tadi cara dengan ikonik dan tematik. Terus Hmm. kemudian kita bangun kreativitas anak-anak melalui berbagai prestasi. Contohnya misalnya gambar itu. Iya, mural. Seperti Sumit Pantai itu ya, lomba menggambar mural. Makanya jadi warna-warni daerah sana Sumit sekarang. Pantai jadi warna-warni Luar biasa. kayak gambar-gambar ini. Kemudian melalui misalnya pertandingan-pertandingan olahraga, ya kan, event-event itu bisa dilakukan. Sehingga adik-adik ini nggak bosen kalau Iya. cuma datang duduk dengerin orang ceramah bosen gitu ya. Nah, Ngomong apa sih dia itu ya? kita melalui media sosial juga ada TikTok, Facebook, kemudian Instagram ya, nanti bisa dibuka. Bisa diakses ya Bisa dengan diakses. mudah. Nah, itu menggunakan video visual ya, visualisasi, contoh-contoh kejadian seperti drama-drama singkat lah gitu ya, yang Jauh lebih mengena dan itu. efektif rasanya. Karena adik-adik ini memang harus ada contoh-contoh Iya. ya. Jadi nggak bisa cuma diceramai, ini narkoba adalah bla 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 bla. Ini apaan? Tahu-tahu di belakang tidur ngorok. Bosen gitu katanya. Ya betul, Baik. betul. Sepakat dengan Abimanyu tadi ya. Dan Baik. kita sedang upayakan itu mencoba dengan berbagai metode ya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Kepala. Terima kasih untuk pertanyaannya. Masih ada nggak yang mau nanya? Masih ada? Boleh. Ada? Boleh? Masih. Silakan. Ayo berebut nilai. Ayo silakan. Boleh maju. Silakan. Ayo maju. Ayo. Hitungan ketiga. Kalau udah hangus kesempatannya mendapatkan A+ hari ini. Ayo. 1, 2. Sudah? Ya wes kalau gitu Nah, kan. itu tangan buat ada tanda Iya. angkat tangan tadi. Oh enggak. Ya, bentar, kasih tepuk tangan dulu. Ya, buat teman-teman yang sudah berani tanya hari ini ya. Baik, mudah-mudahan nanti Nana nanti bisa mengakses media sosial dari BNN provinsi ya. Nah, di situ saya yakin banyak sekali sosialisasi yang mungkin menurut kalian jauh lebih mengena gitu daripada sekedar teori begitu atau ceramah gitu ya. Dan saya yakin kalian anak-anak yang paham dengan teknologi, yang suka dengan teknologi dan manfaatkan itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu, dengan ilmu edukasi dan lain sebagainya. Begitu ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan, keluarga kita juga dihindarkan dari kejahatan extraordinary crime ini, kejahatan yang luar biasa ya. Oke, tepuk tangan lagi. Baik, Pak Kepala, ini kalau kita bicara extraordinary crime gitu ya, narkoba ini selalu digaungkan sudah berpuluh-puluh tahun begitu. Iya. Dan meskipun memang selalu ada saja kejadian, tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa kita harus sering-sering menggaungkan itu gitu. Karena sekali lagi modus yang dilakukan oleh para penyedia benda-benda haram tersebut juga bermacam-macam dan semakin hari semakin beragam gitu. Iya. Termasuk juga anak-anak kita yang tadi di PAUD. Kadang-kadang mereka yang tidak tahu apa-apa ditawari permen misalnya. Ya, Saya pernah dengar itu ada permen yang juga dicampuri dengan benda-benda yang seperti itu gitu. Ya. Nah di Kaltara sendiri ada nggak Pak sudah kasus yang seperti itu? Ini kota besar saya dengar ya. Sementara dari hasil pengamatan kita di lapangan untuk Kalimantan Utara belum ada, belum kita temukan ya permen atau ini untuk anak-anak. Iya. Tetapi untuk liquid kita temukan di Nunukan. Karena memang dekat dengan Tawo, dekat dengan Malaysia, mereka coba-coba anak SMA beli online dari Malaysia. Nah, liquid. Kemudian Sudah ada campuran Ya. narkotik ini. setelah kita periksa itu ada mengandung ganja cair. Oke. Ini sama kayak tembakau sintetis kemarin Iya, Pak, yang iya. kemarin sempat viral juga ya Pak ya. Itu tahun lalu tahun lalu, jadi kita temukan, langsung kita amankan, kita kembalikan anak itu kepada orang tuanya, kita lakukan rehabilitasi rawat jalan kepada yang bersangkutan. Baik. Nah ini kalau kita bilang harus koordinasi ketat dengan siapa Pak? Apakah BPOM gitu? Apa negara hadir di situ lewat BPOM atau
dengan siapa harusnya aparat berkoordinasi untuk Jadi, hal yang semacam ini, kita sudah terkoneksi ya dengan semua ini ya, dengan BPOM, termasuk dengan BPOM? dengan Polri, ya, kemudian dengan Dinas Kesehatan. Iya, iya. Gitu. Jadi ketika ada fenomena itu kita harus cepat kita lakukan ini pencegahan, gitu. Dan memang harus ini ya. Sekarang kan sedang marak kayak vape ya. Ya, betul Rokok Pak, elektronik betul. Itu kita lakukan pengawasan. Kita lakukan pengawasan. Jadi kita tetap monitoring, ya kan. Kemungkinan masuknya. Karena di tempat lain sudah ada memang. Baik, baik. Pak Kepala, ini kan sebenarnya sekali lagi ya, kita sudah tidak bisa lagi memungkiri bahwa narkotika dan teman-temannya ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup. Tidak hanya secara fisik begitu kesehatan, Ya. tapi juga ke depan pasti akan ada hal-hal yang akhirnya mungkin si pengguna menjadi, mohon maaf, pencuri gitu ya, atau dia maling di tetangganya dan lain sebagainya, jadi kriminal akhirnya begitu. Meskipun ada yang bilang bahwa lah orang aku beli pakai duitku sendiri gitu, aku nggak maling kok, nggak ini, nggak gitu gitu. Ini pendapat yang salah. Ada pembelaan yang Iya, semacam betul. itu dilakukan oleh user biasanya Iya, gitu. Kenapa harus dilarang? Kenapa harus ditangkap? Toh yang rusak kan juga aku gitu. Bagaimana menyiasat ini, merespon ini Pak Jadi Kepala? seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNN RI bahwa pengguna itu wajib untuk direhabilitasi, Yes. tidak boleh ditangkap atau dipenjara, karena dia korban. Itu prinsipnya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pasal 54 ke Undang 35 ya tentang narkotika. Itu pengguna, penyalahguna, pecandu itu wajib untuk direhabilitasi. Oke. Nah, ketika dia sudah levelnya, kan ada surat edaran Mahkamah Agung juga, di bawah 1 gram itu tidak diproses hukum. Oke. Jadi dia Direhabilitasi. direhabilitasi. Nah, itu yang kita laksanakan dan kita terus sosialisasikan. Tetapi juga kita memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa dampak narkotika bagi pengguna itu tidak sekarang, ya. Memang sekarang pakai tidak apa-apa, gitu ya. Tapi lama kelamaan setahun lebih itu akan terjadi kerusakan. Mulai menggerogoti Ya. kesehatannya. Nah, sekarang ini di Kalimantan Utara banyak fenomena rumput laut, petani rumput laut, kemudian pekerja sawit itu menggunakan. Ya, supaya ini katanya Ada powernya besar. mitos, ya, mitos yang dikembangkan di masyarakat yang dihembuskan bahwa itu menjadi obat kuat lah. Iya. Obat kuat. Nggak Nah, ini tidur, kita, gitu ya, kita Pak? lawan. Kita lawan, kita masuk kepada kearifan lokal. Karena kita yakin bahwa ketika suatu daerah itu adat istiadat dan budayanya itu dipegang kuat, dia pasti akan memiliki daya tangkal yang kuat terhadap narkotika. Itu. Nah, kami kemarin di dalam rapat juga ada beberapa masukan yang bagus. Bagaimana kalau ini pihak adat ini mulai masuk kepada ranah hukum ini terhadap narkotika. Maksudnya ketika orang menggunakan narkotika di wilayah tertentu, hukum adat diberlakukan dulu sebelum masuk ke hukum nasional ya kan. Itu. Nah, ini bagus. Ini saya bilang begini kepada ormas-ormas. Silakan saudara-saudara masyarakat kalau memang menemukan, silakan lakukan masyarakat yang menangkap. Gitu. Artinya begini, bukan dia menjadi polisi atau tapi kita membangkitkan daya tangkal di masyarakat. Oke. Gitu. Menjadikan masyarakat sebagai polisi bagi dirinya sendiri. Nah, itu akan lebih efektif. Nah, saya melihat di Kaltara ini udah bagus. Kemarin beberapa aliansi dari Ormas Kalimantan Utara datang ke saya dan dia menyatakan perang terhadap narkoba, siap untuk mendukung BNN. Nah, itu bagus. Luar biasa. Ini partisipasi masyarakat berarti ya. Jadi partisipasi masyarakat yang sudah muncul ini berarti kita berhasil gitu loh. Berhasil menumbuhkan gitu, daya tangkal di masyarakat. Ketika masyarakat sendiri sudah bergerak, saya yakin bandar itu pasti habis nanti. Iya. Saya gelurakan pada masyarakat, ayo kita berperang melawan narkoba. Jangan kamu berharap cuma pada BNN. Ya. Tetapi masyarakat sendirilah menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Gitu. Ini kan prinsip pemolisian masyarakat. Betul. Itu prinsip pemolisian masyarakat yang kita mesti kembangkan nih. Supaya nanti masyarakat sendiri yang ini, kalau sanksi sosial yang diberikan orang lebih takut. Iya. Sanksi sosial orang dikucilkan, diusir dari kampungnya karena narkoba. Wah, bagus itu. Itu yang kita inginkan. Jadi biar masyarakat itu bangkit.
bangkit melawan narkoba. Luar biasa. Karena- Ini keberhasilan bukan hanya kepala BNNP-nya ya, Iya. karena mereka hadir sendiri Iya. kan, Pak, tidak diundang ya, Iya. langsung menghadap Pak Kepala waktu itu. menghadap ke saya menyampaikan, dan ini memang kita kan selalu dalam setiap kesempatan kami sampaikan dampaknya, kami sampaikan fenomena-fenomena yang terjadi akibat narkoba itu. Nah, termasuk contohnya gini, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak duit yang dari narkoba itu dipakai berapa satu tahun? 500 triliun. 500 triliun. Kalau dibuat bangun sekolah berapa? 500 triliun loh. Iya. 5 juta sekolah mungkin. Itu sekolahnya sudah pakai AC, semua pakai lift gitu Pak ya. Aduh, terus kerusakan ya tiba. Bandar itu keuntungannya berapa? Saya gitu. Cuma masyarakat tuh sadar gitu loh. Jadi ada awareness kan. Ya, gitu loh. betul. Gitu. Jadi masyarakat itu punya kesadaran secara kolektif di lingkungan masyarakat itu sehingga tumbuh tadi perlawanan. Iya. Jadi kita mesti trigger mereka masyarakat untuk sebagai sadar. Ini luar biasa loh Pak Kepala. Jadi Iya. artinya aliansi masyarakat, ormas Iya, masyarakat ini iya. artinya Bagus mereka. mereka sudah mulai punya kesadaran, Nah. tapi saya yakin dia juga pasti melihat bagaimana pimpinan BNNP masuk ke ranah mereka di masyarakat begitu. Seperti apa yang akhirnya membuat mereka meneladani itu dan bahkan memberanikan diri untuk menghadap ke Pak Kepala untuk berkomitmen Iya. untuk sama-sama memerangi. Luar biasa Pak. Iya. Bagaimana BNNP masuk ke wilayah masyarakat ini Iya. seperti apa Pak? Kami selalu menekankan kepada jajaran termasuk BNNK untuk kita menggunakan tadi cara-cara secara ikonik dan tematik. Kearifan lokal ini perlu kita bangun. Jadi kepala-kepala BNNK kami juga melakukan pendekatan kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Seperti misalnya saya datang ke ketua forum komunikasi, ketua RT, Ya, FKKRT, FKKRT, betul. Marakan. Mhm. Nah, kami sampaikan, terus kepada tokoh-tokoh agama kami sampaikan. Ya saya ngobrol biasa gini. nggak yang formal gitu Pak ya? Nggak formal, kita datang bertamu atau kita undang kadang ngopi di mana kita ngobrol. Nah itu akan menimbulkan ini. Malah mereka lebih masuk. Iya, betul. Terus kami komunikasi dengan kemarin forum ketua adat Nunukan ya. Di Nunukan kemarin ada dari etnis Cina, dari Banjar, dari Bubuan Banjar, dari Dayaknya kelompok juga mungkin ya, Jawa, Pak. Dayak, kumpul di satu rumah makan, kita ngobrol, mereka menyampaikan aspirasi, baru saya juga ini. Dan mereka rata-rata, aduh Pak, kami boleh nggak kami? Oh boleh, silakan. Kalau memang ketemu dan itu ini, ambil bawa, laporkan ke saya gitu. Nah ini membangkitkan Iya, rasa. luar biasa. Kok berarti public speaking Iya. Pak Kepala Iya, ini mengena harus- banget gitu. iya. Harus berbisa Pak. Ucapannya harus berbisa. Kalau enggak, nggak bisa nanti merangkul masyarakat ini Tapi sampai yang Agustus kita kecil. mungkin akan adakan di kemarin mereka di mana ya, akan mungkin 100 orang kita deklarasi untuk dukungan terhadap pemberantasan narkotika. Baik, luar biasa. Baik, Pak Kepala, ini yang tidak bisa kita tinggalkan bahwa peran serta masyarakat itu untuk bisa membantu Ampara dalam hal ini BNNP Ya, ya. juga tentunya sangat kita harapkan gitu ya. Itu terbukti dengan hadirnya ormas, kemudian juga banyak organisasi-organisasi kesukuan yang datang begitu untuk bisa menyampaikan komitmennya untuk memerangi bersama narkoba dan narkotika ini. Dan ini artinya kan kita juga perlu mengedukasi masyarakat bahwa harus speak up kalau melihat mungkin saudaranya, keluarganya atau siapapun orang-orang terdekatnya yang disinyalir memang sebagai pengguna kah begitu, untuk berani melaporkan begitu. Ya, itu. Nah, yang kadang-kadang jadi ketakutan, kekhawatiran masyarakat adalah nah nanti ketahuan kalau saya yang lapor gitu, nanti saya malah diteror sama keluarganya atau gimana, ada bahaya begitu. Gimana Pak menjelaskan ini? Jadi perlu diketahui ya oleh masyarakat bahwa bagi pelapor itu kita akan rahasiakan. Dalam persidangan pun tidak dibuka. Kalau dia saksi misalnya. Identitasnya Mengetahui disembunyikan. dia melapor. Identitasnya disembunyikan. Dan itu dalam persidangan nanti identitasnya disembunyikan. Jadi aman ya, aman. Sangat aman. Kemudian kan memang secara hukum, ada dasar hukumnya dalam undang-undang itu pasal 54, 56 dan seterusnya. Masyarakat tuh punya
keleluasan untuk berpartisipasi di dalam memberikan kontribusi dukungan terhadap pemberantasan narkotika ini. Gitu. Jadi kami juga sampaikan kepada mereka ada 3 prinsip sebenarnya untuk kita bisa menolak. Satu, berani menolak bagi yang belum dan ditawari ya. Kemudian yang kedua, berani melapor bagi yang mengetahui. Nah, yang ketiga, berani direhabilitasi bagi yang sudah terdampak oleh narkotika. Nah, 3 berani inilah yang mesti ditekankan kepada masyarakat. Berani melapor, berani menolak, berani direhab. Gitu. Jadi direhab bukan hal yang tabu loh. Bukan terkena masalah hukum. Kalau kita rehab itu dijamin tidak ada masalah hukum di situ. Baik. Nah, ini yang jadi kekhawatiran nanti ditangkap kalau saya laporin anak saya nih gimana? Terus saya sampaikan mungkin ini informasi kepada masyarakat bahwa kami sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Pertamina, dan Rumah Sakit Umum untuk dapat menerima rehabilitasi rawat inap. Kenapa? Kami melihat bahwa angka prevalensi kita cukup tinggi. Kami hanya bisa merehab tahun lalu itu 180-an. Dari 13.000 lebih ya pengguna. Itu dari seluruh penjuru Kaltara? Iya, dari seluruh penjuru Kaltara. Kenapa? Karena kita tidak punya fasilitas rehabilitasi di sini. Yang ada di Kalimantan Timur. Ya, di Tanah Merah. Tanah Merah, betul Pak. Terus di Makassar, di Bogor. Kan jauh-jauh. Betul. Nah, sehingga di dalam penegakan hukum seringkali yang harusnya direhab karena tidak ada tempat di sini, orangnya Pak, udahlah, kami nggak bisa direhab. Akhirnya di penjara, dipenjarakan, masuk lapas, penuh lapas itu. Betul. Gitu. Yang seharusnya direhab. Yang pertama, yang kedua, kenapa harus direhabilitasi? Karena tadi yang dibilang tadi, ada 3 prinsip sebenarnya dalam penanggulangan narkotika itu. Yang pertama, harm reduction, supply reduction dulu, baru demand reduction, baru harm reduction. Harm reduction itu penyembuhan, penyembuhan dari dampak, pengurangan, menekan dampak negatif akibat penyalahgunaan. Sakau misalnya. Ya. Nah, bagaimana upaya-upaya kita? Itu setelah demand tadi ini saling berhubungan ya. Karena ketika tidak direhab, dia masih menggunakan, dosisnya makin naik, berarti demandnya makin naik juga. Berarti suplainya makin naik juga, kan gitu. Betul. Nah, makanya ini saling terkait. Nah, oleh karena itu saya mencoba, karena kita belum punya masyarakat kita yang terdampak di Kalimantan Utara itu rata-rata kelas menengah ke bawah, mohon maaf ekonominya ya, sehingga mereka ketika anaknya direhab waduh jangan Pak, mahal pasti biayanya, biaya ke sana mahal dan sebagainya. Padahal tidak, artinya gini, kita kan ada fasilitas. Memang ini kuotanya terbatas. Nah, oleh karena itu saya menginisiasi, saya tawarkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara mau nggak untuk ini membantu? Oh siap. Akhirnya disiapkan fasilitasnya, sel-selnya, kamar-kamarnya disiapkan, sarana prasarananya disiapkan. Terus kami latih personilnya, tenaga medisnya kami latih untuk bisa menjadi petugas rehabilitasi. Rumah Sakit Pertamina juga gitu. Bagus yang Rumah Sakit Pertamina tempatnya. Fasilitasnya luar biasa. Tapi sementara sebelum mereka menjadi IPWL, instansi penerima wajib lapor, kalau IPWL nanti dibayar oleh negara, Kementerian Kesehatan diklaim bisa. Tapi sebelum ini mereka harus berbayar sendiri. Tapi paling tidak lebih murah kan, tidak ke Tanah Merah, betul. Ke Bogor, yang justru pasti lebih tinggi ini biayanya. Nah, terus kami dorong lagi di dalam rapat koordinasi kemarin, kami mendorong juga pemerintah daerah, seluruh pemerintah daerah Kalimantan Utara itu bisa menyediakan anggaran untuk merehabilitasi warganya yang terdampak narkoba. Luar biasa itu. Nah, ini sedang berjalan, yang sudah berjalan itu Malino. Kabupaten Malino kemarin sudah. Padahal belum ada BNNK-nya Pak ya di sana ya? Ya, tapi kami selalu komunikasi intens dengan Pak Bupati. Staf kami juga saya kirim ke sana dan seterusnya. Nah, ini nanti kalau misalnya Gubernur setuju, Bupati-Bupati setuju, kita nggak bingung lagi. Amin. Ketika ada warga yang harus direhabilitasi, masuk ke Rumah Sakit Bayangkara atau Pertamina atau Rumah Sakit Umum, sudah bisa terfasilitasi dengan baik. Betul. Itu luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Tangan dulu ya. Tapi yang jelas memang harapan kita adalah
bagaimanapun cerdasnya para apa namanya supplier ini dengan modusnya yang beraneka ragam itu, kita juga jangan kalah gitu dengan berbagai apa namanya barrier, dengan berbagai perisai untuk bisa melindungi anak-anak kita untuk bisa terbebas dan terhindar dari pengaruh buruk dari narkotika dan narkoba ini. Pak Kepala, terakhir, apa yang ingin Pak Kepala sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kaltara, terutama nih anak-anak kita, generasi emas yang kita harapkan nanti ada di Indonesia, Mas, 2045, bahaya itu semakin mengintai. Saya pengen Pak Kepala menyampaikan statement untuk mereka semua, tidak hanya terbatas dari anak-anak muda, tapi semua masyarakat di Kaltara. Ini apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Kepala? Silakan. Ya, terima kasih. Untuk seluruh masyarakat Kalimantan Utara, mari kita sadar, kita bangkit untuk melawan narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu akan menghancurkan generasi kita, akan menghilangkan generasi kita ke depan. Kita ingat kasus perang candu Cina, ya, bangsa Cina dilemahkan oleh candu. Ya, akhirnya bangsa Cina bisa dikalahkan. Nah, muncullah kebangkitan di Cina melawan candu. Akhirnya terjadilah perang candu yang kita kenal tahun 1839 di Cina. Kami ingin masyarakat Kalimantan Utara juga menyadari bahwa saat ini yang kita hadapi bukan perang fisik menggunakan senjata api, tetapi perang dengan narkoba yang sudah banyak memakan korban jiwa. Satu hari 12 orang meninggal di Indonesia akibat narkoba. Saya ingin membangkitkan masyarakat Kalimantan Utara untuk kita bersama-sama menjadikan bandar narkoba dan kartel-kartelnya dan jaringannya itu sebagai musuh bersama. Menjadi common enemy, kita perang, kita lawan mereka, kita hancurkan sama-sama. Baik. Merdeka! Pak Kepala, I'm so proud of you. Terima kasih banyak kehadirannya hari ini. Such an honor, pokoknya kehormatan banget bagi podcast Obsesi bisa menghadirkan Anda hari ini. Luar biasa. Public speaking Anda juga luar biasa. Ini membuktikan kenapa ormas masyarakat bisa menghadap Anda, berarti Anda cukup disegani dan dihormati oleh masyarakat kita. Tapi bukan itu intinya. Tapi bagaimana merangkul masyarakat dari lapisan paling bawah sampai paling atas untuk bisa sama-sama menjadi tentara untuk bisa menghalau keburukan dan kejelekan dari narkoba. Terima kasih sekali lagi Pak, sukses untuk semua pekerjaannya, mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan disehatkan Bapak, teruslah bekerja untuk memerangi narkoba ini. Kami sebagai perwakilan masyarakat akan ikut membantu Bapak untuk bisa menamani anak-anak kita supaya mereka terbebas. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih, salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba, luar biasa. Dan kita harus menutup perjumpaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.